Lebih jelas, apa sebenarnya harapan penggugat yang meminta Mahkamah Konstitusi menyidangkan lagi soal batas usia Capres-Cawapres? Lalu apa dampak dari politik putusan MK sebelumnya dikaitkan dengan pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK? Saat ini kita sudah bersama dengan kuasa hukum penggugat batas usia Capres-Cawapres, sudah ada Victor Santoso Tandiasa. Selamat pagi, Selamat pagi. Mas Victor. Selamat pagi. Oke, selain di studio juga ada narasumber kita melalui sambungan Zoom. Ada ahli hukum tata negara Universitas Andalas, sudah ada Mas Ferry Amsari dan juga pengamat politik Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Mas Ferry, Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Disti, Mbak Disti, Bang Victor, Bang Ferry. Bang Ujang, Bang Victor. Oke, untuk pertanyaan pertama saya langsung ke Mas Victor dulu. Mas Victor, jadi sebenarnya gugatannya itu betulkah bisa menjadi capres ataupun cawapres di bawah 40 tahun dengan syarat levelnya gubernur? Seperti apa penjelasannya? Ya jadi gini, sebenarnya kan kita semua menginginkan adanya pemilu yang terlegitimasi dengan kuat, Mbak. Nah sementara kalau kita melihat putusan 90 itu jelas bisa kita katakan cacat secara prosedur. Artinya saat untuk melakukan memutus putusan itu, baik dari pemeriksaannya pun itu sudah cacat gitu. Dan itu terbukti dengan putusan MK kemarin nomor 2 tahun 2023. Nah sehingga kami sebenarnya ingin membantu Mahkamah Konstitusi dan juga membuat pemilu ini menjadi terlegitimasi dengan apa? Dengan memberikan satu ruang untuk mengkoreksi putusan itu. Artinya putusan 90 ini kan diputus berdasarkan adanya intervensi kekuasaan dan itu memang diakui oleh putusan MK bahwa ada ketua MK pada saat itu membuka ruang terjadi intervensi dari luar. Nah sehingga kami sebenarnya menghendaki ada putusan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani hakim tersebut untuk memutus. Salah satunya? Salah satunya putusan 141 inilah kita menginginkan ruang itu. Jadi kita menginginkan agar putusan 90 itu kemudian dikoreksi ulang melalui perkara 141 kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat dalam konteks seperti tadi pertanyaan Mbak Aristy tadi, kenapa kita kemudian minta pada level gubernur? Karena seharusnya memang itu yang termuat dalam amar putusannya. Kalau kita melihat dari sisi komposisi hakim, itu kan jelas sekali. Ada 5 hakim yang mengabulkan, 3 itu tidak menolak gubernur, tapi menambahkan jabatan pemilu, DPR sampai DPRD, dan juga wali kota. Sementara yang 2 tidak setuju dengan dua jabatan itu. Dan jabatan pemilu dan wali kota nggak setuju, hanya setuju gubernur. Artinya kalau mau melengkapi 5 suara terbanyak untuk bisa menjadi amar putusan, maka seharusnya yang lengkap adalah yang gubernur, bukan yang wali kota dan juga jabatan pemilu. Gitu. Bayangkan kalau jabatan pemilu bahkan 21 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. Nah ini kan cukup mengkhawatirkan gitu ya. Nah dalam konteks ini kita melihat kalau misalnya kita melihat dari mekanisme pengambilan keputusan, itu ada di pasal 45 ayat 5 Undang-Undang MK. Itu kalau tidak terjadi, memang kalau tidak terjadi musyawarah mufakat dari suara terbanyak, maka itu ketua sidang pleno lah yang menentukan. Nah, kalau kita lihat dalam runutan penanganan perkara, perkara 29, perkara 55, perkara 51, ini Pak Ketua tidak hadir dalam sidang itu. Tapi dalam perkara 90-91 dia hadir. Gitu. Nah, kalau dia hadir, otomatis ketua sidang plenonya adalah ketua MK. Nah, sehingga itulah yang kemudian bisa ditarik dari kesimpulannya adanya konflik kepentingan, adanya intervensi dari pihak luar. Inilah yang kemudian menguatkan bahwa pengambilan keputusan yang menjadi amar saat di dalam putusan 90 adalah karena adanya dua hal tersebut. Gitu. Oke, termasuk juga terbaru adalah informasinya harus diperbaiki, betul? Iya. Apa yang perlu diperbaiki kembali? Baik dari proses persidangannya pun sebenarnya harus diperbaiki kembali, makanya kita melakukan proses pengujian ulang. Jadi kalau kita melihat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana MK juga menjadi bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, di pasal 17 itu jelas kalau seandainya terjadi suatu putusan yang ada konflik kepentingan di dalamnya, maka itu batal demi hukum. Nah masalahnya untuk menyatakan batal demi hukum kan harus ada lembaganya.
Tidak bisa serta-merta publik mengatakan batal demi hukum. Ya. Harus ada lembaga yang menyatakan. Sehingga apa? Dengan adanya perkara 141 ini, inilah yang kemudian nanti akan menjadi satu putusan yang bisa menyatakan bahwa putusan 90 itu dinyatakan batal dan kemudian yang berlaku adalah yang putusan 141. Oke. Sehingga proses penyelenggaraan pemilu ini menjadi terlegitimasi. Karena putusan 90 ini kan telah melahirkan PKPU nomor 23 tahun 2023. Betul. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk syarat pencapresan. Kalau ini kemudian dasarnya saya cacat, maka pemilihnya akan menjadi cacat hukum. Oke. Gitu. Oke, saya langsung ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau melihat tadi tayangan berita sebelum kita dialog, Pak Jimli Hasyidiki mengatakan kalau memang ada pengkoreksian soal putusan 90, kemudian putusan 90 yang baru ini akan diberlakukan di tahun 2029, bukan pemilu di 2024. Sebenarnya apakah mungkin ini berlaku di 2024? Jadi saya pikir pendapat Prof. Jimli itu tidak merepresentasikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau MK dia tidak akan mencampuri urusan Mahkamah Konstitusi baik di internal MK maupun sifatnya berupa putusan. Pernyataan beliau itu tidak relevan karena mengandung seolah-olah putusan MK itu harus diberlakukan ke depan atau di pemilu berikutnya. Karena bukan begitu alasannya. Kalau tahapan pemilu sudah berlangsung, sudah hampir ya 8 bulan lebih tahapan pemilu itu berlangsung. Putusan 90 dijatuhkan juga saat tahapan pemilu berlangsung. Oke, tapi kalau alasannya dikatakan Prof. Jimli adalah dikhawatirkan bisa menimbulkan kekacauan pemilu. Menurut Anda make sense? Kalau putusan 90 lebih kacau lagi dalam tahapan pemilu. Jadi tidak relevan alasan beliau itu karena bukankah MK dibentuk untuk memperbaiki kekacauan yang ditimbulkan putusan 90. Nah sekarang setelah terbukti adanya pelanggaran hukum berat, maka tentu ada ruang bagi kita untuk memperbaikinya. Benar, tidak bisa serta-merta karena MK bukanlah atasan Mahkamah Konstitusi, bukan peradilan yang bisa mengatur banding. Jadi mereka tidak boleh memutus objek perkara yang ditangani MK. Lumrahnya di MK ada tradisi bahwa putusan MK yang lalu bisa diperbaiki melalui putusan MK yang baru. Nah sekarang kan yang diajukan oleh teman-teman 141 ini, Mas Victor dan teman-teman, kan berupaya menjelaskan bahwa putusan 90 itu bermasalah. Karena ada alasan yang baru nih, yaitu putusan MK. Nah MK mestinya melihat bahwa putusan MK itu mengikat diri mereka bahwa mereka telah terlibat melakukan pelanggaran etik. Kalau yang berat 1, tetapi 8 lain kan juga kena pelanggaran etik. Soal proseduralnya, soal-soal yang lain. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kemudian bisakah gugatan baru ini sebenarnya diputus dengan cepat? Oh iya bisa, karena kan praktiknya bisa gitu ya. Saya mau contohkan misalnya ada kasus IKTP, diputus sehari, perkaranya cuma 3 hari. Ada perkara PHPU Pileg ya, kalau IKTP itu pengujian undang-undang. Ada PHPU Pileg, baru 1 kali pendahuluan, besoknya sudah sidang putusan. Jadi kalau bicara cepat ya bisa, apalagi objeknya sudah pernah diperiksa. Saya merasa tidak perlu lagi didengarkan DPR dan pemerintah, toh alasannya akan sama, tidak akan mungkin beda. Tidak perlu lagi ahli, toh sudah ada penjelasan ahli di perkara 90 yang objeknya juga sama. Tinggal MK memutuskan dengan berniat baik ya, merefleksikan diri bahwa apa yang mereka lakukan dalam putusan 90 banyak kealpaan yang terbuka dan bisa dilihat oleh publik. MK tidak perlu juga menjustifikasi bahwa mereka tidak bisa didikte, tidak ada yang bisa mendikte MK. Ini panggilan hati nurani, benar nggak kemudian mereka mematuhi apa yang disebut di dalam putusan MK, dan orang bisa melihat kealpaan di putusan 90.
ya tinggal diputuskan. Jadi praktiknya sudah banyak. Oke, oke. Kalau Anda mengatakan sebenarnya bisa cepat karena ada beberapa contoh yang tadi Anda soal KTP dan juga lain sebagainya. Kemudian ini juga sudah terlanjur mendapatkan atensi publik yang begitu besar, bahkan satu negara begitu ya. Anda melihatnya mengapa alasan yang seharusnya bisa cepat, tapi kemudian seolah-olah begitu tidak bisa begitu? Jawabannya sederhana itu Mbak Adisti, apa yang disinggung oleh Mas Victor. Sebagaimana dinukilkan dalam putusan MK-MK dan proses persidangan MK-MK. Ada kekuatan di luar yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Kekuatan itu bisa sangat luar biasa berupa orang yang sangat menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden dengan melalui peradilan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada konsep lain yang memungkinkan secara rasional dia maju, dan tidak ada orang yang secara rasional sangat menginginkan kecuali ayahnya sendiri. Jadi bagi saya intervensi itu pasti kekuatan besar di balik ini yang kemudian memaksa MK meskipun sudah ada putusan MK-MK, apa yang salah yang lalu tetap mau dipraktikkan. Ini semakin sesat peradilan kita karena dimanfaatkan politik, dan politik kita kian tidak sehat karena menjalankan kepentingan keluarga. Oke, kalau tadi Anda bilang ada kekuatan besar yang kemudian mencoba mengintervensi. Kemudian kemarin baru saja kita dengar Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah dan siapapun itu tidak bisa mengintervensi soal penyelenggaraan pemilu. Ya, itu kan kebohongan-kebohongan baru yang coba mau dilogikakan. Presiden itu sudah puluhan kali berbohong di depan publik. Misalnya dia tidak menginginkan anaknya terjun dalam ruang politik, keluarga besarnya. Ini ada anaknya yang turun nih dalam ruang politik. Kenapa dia tidak mengintervensi untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia tidak berbohong? Bagi saya ini kebohongan-kebohongan yang sedang mau dilanjutkan Presiden saja dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah beliau memang tidak menghendaki. Semua orang tahu Presiden sangat powerful mengintervensi, punya ruang untuk mengintervensi, bisa kemudian demi kepentingan konstitusi, kepentingan negara, bahkan kepentingan pribadi. Oke, baik. Kang Ujang kalau mendengar pernyataan dari Mas Ferry ini, apa yang bisa Anda baca dari kacamata Anda soal politik di Indonesia? Apalagi kemudian ini bisa dikatakan mendapatkan atensi publik yang begitu besar. Apakah ada peluang kemudian justru pasangan Prabowo dan juga Gibran ini bisa tergerus elektabilitasnya karena permasalahan ini? Ya, pertama saya salah satu akademisi yang mengkritisi ya keputusan MK tersebut begitu. Ya, memang pahit. Makanya banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Nah, dalam konteks politik saya melihat ya perlu diuji kan, pasca misalkan Prabowo menggandeng Gibran gitu ya, pasca Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka harus dilihat alat ujinya, parameternya gitu, indikatornya, variabelnya ya survei yang objektif. Apakah memang pasca keputusan MK tersebut survei Prabowo dengan Gibran itu naik atau turun? Ini menjadi penting. Oleh karena itu saya tidak mau berasumsi perlu survei yang memang dilakukan secara objektif, yang pertama. Yang kedua, saya ingin menempatkan ya persoalan ini pada tempatnya ya, yang proporsional. Kalau saya melihat begini, karena ini benang kusut ya, benang kusut yang luar biasa dalam konteks ketatanegaraan kita, maka kemarin keputusan MK paling tidak, walaupun katakanlah ya tidak memutuskan pokok perkaranya, artinya tidak membatalkan substansi. Tetapi kalau kita lihat keputusan tersebut menjadi jalan ya perbaikan untuk menjaga marwah MK. Yang harus saya katakan ke depan elit politik termasuk hakim-hakim itu mesti berjiwa negarawan. Itu tantangannya sebenarnya. Kenapa anak-anak milenial hari ini gitu, anak-anak muda di Indonesia misalkan tidak melihat sosok keteladanan dari elit politik kita gitu. Lalu dari hakim-hakim kita
ya dari petinggi-petinggi republik ini gitu. Ini penting. Ini kenapa? Karena anak muda yang menjadi pemilih mayoritas di 2024 butuh keteladanan itu, butuh figur-figur yang memang bisa dijadikan contoh. Oke. Oleh karena itu dalam konteks politik saya melihat ya aturan mainnya, rule of the game-nya ya harus jelas, harus apa namanya berkeadilan. Ini yang sekarang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya mendukung kalau misalkan ya hakim-hakim MK itu mengevaluasi diri agar apa? Ya agar mereka-mereka semua berjiwa negarawan gitu. Oke. Artinya berjiwa negarawan itu kepentingannya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Itu yang paling penting. Karena kenegarawanan itu di atas semuanya, bukan di atas kelompok, golongan atau siapapun. Oke, Anda melihat untuk dampak dari perpolitikan Indonesia seperti apa? Karena belum dimulai pemilu sudah ada persengketaan semacam ini, perselisihan semacam ini. Kemudian rakyat sudah pintar untuk menilai bagaimana kemudian bisa dikatakan mengcounter distrust ini. Ya tadi bagaimana apa yang telah diputuskan oleh MK dijalankan. Tentu tidak menyenangkan pihak tertentu dan tidak menyenangkan semua orang. Tetapi itu jalan yang terbaik bagi saya ya, bagi kita semua untuk melihat menjaga marwah MK itu. Kalau misalkan MK-nya tidak bisa tidak bisa kredibel ya, tidak bisa menjaga integritas dan profesionalisme, maka persoalan produk-produk hukum yang dihasilkan itu legitimasinya akan rendah. Masyarakat tidak akan percaya. Oleh karena itu dalam konteks pemilu ya, dalam konteks politik itu kan butuh kepastian hukum. Oke. Regulasi yang jelas gitu. Ya saya kembali Mbak ke persoalan MK ini ya, soal gugatan Mas Victor ya temannya gitu. Ya saya ikuti betul hari Rabu yang lalu gitu, bahwa memang kan ada revisi perbaikan. Tapi persoalannya memang yang agak khawatir adalah kalau perbaikannya itu diminta di hari Selasa kalau nggak salah 21 gitu ya. Walaupun teman-teman mahasiswa ingin cepat, Mas Victor mengatakan seperti itu. Nah itu kan penetapan capres-cawapres tanggal 13. Iya. Dan pengundiannya tanggal 14. Iya. Artinya sudah lewat juga dalam konteks proses persidangan di MK tersebut gitu. Oke. Nah, oleh karena itu saya melihat gitu ya, ini berpacu dengan waktu ya, karena tadi ya kita memang ingin melihat bahwa legitimasi pemilu ini memang harus tinggi, karena itulah rasa kepercayaan. Karena kalau masyarakatnya distrust ya, tidak percaya gitu terkait dengan MK, termasuk dengan juga persoalan pemilu, ini akan menjadi persoalan, bisa menjadi konflik. Betul. Oleh karena itu untuk menjaga, untuk menghindari konflik itu ya kita harus percaya dengan penegakan hukum ke depan. Apapun keputusannya nanti ke depan itu harus kita percaya seperti itu. Oke. Mas Victor dan juga Brahma ini kemudian bisa dikatakan seolah-olah berburu dengan waktu, mengejar waktu. Walaupun Prof. Jimli mengatakan kemudian ketika putusan 90 ini dikoreksi, hasilnya akan seperti apa, diberlakukan di pemilu berikutnya. Itu artinya 2029. Pesimiskah Anda? Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Antangin JRG.